puji Tuhan, kalau pada hari ini kita dapat beribadah, sekalipun melalui online ini kita dapat beribadah melalui gereja JKI Sahabat Sejati, Tuhan memberkati. Karena semua jemaat Tuhan sungguh luar biasa, makin semangat dan luar biasa. Ada satu firman Tuhan yang indah dalam hidup kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam Matius 6:3. Itu menjadi nyata dalam hidup kita kalau kita melakukan dan kita mengerjakan, dan menjadi satu kebahagiaan yang luar biasa kalau kita melakukan. Maka firman Tuhan sebelumnya dikatakan di dalam 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka semuanya akan mengenyangkan dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan dan menjadi kenyataan dalam hidup kita, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, hari ini saya mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kita mau sembah Dia, katakan haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan yang bimbing kami agar apa yang kami lakukan ya Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, kita mau menyembah Tuhan lebih semangat lagi, lebih dalam lagi, amin, amin, haleluya. Selamatkan
menjamah hati kami semuanya. Buat kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Maka Engkau Tuhan Yesus Kristus akan memuaskan kami ya Tuhan. Dan kami tetap tundukkan hati dan pikiran kami pada hati dan pikiran Kristus. Dan Kristus saja yang berekspresi dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus mengurapi kami semuanya dan memberi roh hikmat, wahyu serta pengertian agar kami bisa melakukan tepat seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sudah sekitar 8 minggu ini ya kita ibadah online di rumah, tapi tidak membuat kita patah semangat, tapi semakin semangat. Dalam apapun juga kita tetap mengasihi Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Kita mau belajar pada hari ini, kita sama-sama membuka Mazmur 1, dan kita mau baca ayat 1, 2, dan 3. Mazmur 1 ayat 1, 2, dan 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pada hari ini kita mau belajar tentang berbahagia dan berhasil, ya, menurut firman Tuhan. Kalau kita lihat di dunia ini, apa sih kata berbahagia itu? Apa sih bahagia? Haleluya. Mungkin ketika kita anak-anak sekolah dapat juara, ya, waktu di universitas mungkin cum laude dan diterima di pekerjaan yang bagus, lalu dia berbahagia dan menikah dengan pasangan hidup yang baik, juga mempunyai akhirnya beranak cucu, ya. Standar dunia berbahagia. Tentunya tidak ada puasnya, masih bingung. Mau S1, pengen S2, S2, S3. Kalau ada S7 bisa ke S7, saking pengen puasnya itu, ya. Kita sekarang ini mau belajar bagaimana berbahagia menurut standar firman Tuhan. Berbahagia dan berhasil menurut standar firman Tuhan, ya, supaya kita puas, kita tetap dipuaskan dalam segala apapun juga, ya. Haleluya. Dikatakan di ayat 1, Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya. Yang ke-1, orang berbahagia itu apa? 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Kata berjalan itu melangkah, ya, berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu apa sih? Ya, orang fasik itu apa? Orang sudah pernah menikmati Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, tapi dia akhirnya pergi meninggalkan Tuhan, ya, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itu orang fasik, tidak percaya akan firman Tuhan, ya. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, itu disebut berbahagia, ya. Dan yang kedua, ternyata orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ketika kita berjalan di jalan orang fasik, yang sebelumnya kita mau buka Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6 dikatakan firman Tuhan, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik
menyembunyikan kelaliman. Kelaliman itu kejam, ya. Lalu ayat yang 11 dikatakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara, orang fasik itu tidak percaya Tuhan, tidak percaya firman, mulutnya menyembunyikan kelaliman, dia kejam, ya. Kita kembali lagi kepada Mazmur 1 ayat 1, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kenapa nggak boleh kita berjalan menurut nasihat orang fasik? Kita ke bawah lihat ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Percuma ya kita berjalan menurut nasihat orang fasik, karena jalannya menuju kebinasaan. Waktu kita bergaul pun, waktu kita berdiri pun, ya, di sini dibilang kita jangan berdiri di jalan orang berdosa. Waktu berdiri pun berbicara, kata-katanya penuh kelaliman, ya. Dan yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. 1, dikatakan berbahagia bila kita tidak berjalan melangkah menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, jalan, ya, yang berdiri itu kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar, berdiri mendengarkan, ya, kumpulan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk itu bisa lama-lama, bisa ngopi bareng, ya, bisa sharing, tukar pikiran katanya, ya, tukar pikiran, sharing. Akhirnya kita membawa apa? Kekecewaan juga, kepahitan yang kita bawa pulang, yang kepahitan demi kepahitan suatu kekecewaan yang akhirnya kita renungkan, ya. Jadi dikatakan berbahagia kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam. Siang 12 jam, malam 12 jam. Dijumlah jadi 24 jam kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Sehingga kata-kata orang fasik, cemooh orang fasik, ya, itu tidak bisa sempat menginap di pikiran dan hati kita, ya. Karena dikebas oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti perisai, ya. Sebelum kata-kata itu masuk, dia sudah mengkebasnya dengan firman yang setiap hari kita renungkan siang dan malam, ya. Kalau ada kata-kata, kita kenyataan sekarang pandemi corona, hati-hati, bahaya, nanti ketularan. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara dengan kata-kata itu. Lebih baik kita berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Bisa dikatakan pandemi corona, tapi Tuhan tolong, Tuhan membuat mukjizat, dan Tuhan membuat keajaiban dalam hidup saya dan saudara, ya. Kata-kata firman Tuhan itu akan menyembuhkan, mengalahkan apa yang ada di dunia ini, ya. Makanya itu kita harus terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Nggak ada jeda 1 jam 2 jam, tidak. Tuhan perintahkan untuk siang 12 jam merenungkan firman Tuhan, dan 12 jam di malam hari merenungkan firman Tuhan. Lah, kalau gitu nggak bisa tidur dong. Kalau gitu nggak bisa bekerja. Kalau begitu nggak bisa setir mobil atau naik motor dong, ya. Karena harus merenungkan terus. Merenungkan di sini dalam arti kita harus terus kontak, ya, sama Tuhan. Kita harus selalu bertanya sama Tuhan. Kalau kita selalu bertanya sama Tuhan, perkataan dunia ini tidak akan menginap di hati dan pikiran kita, ya, sehingga tidak ada kekecewaan atau kepahitan yang mampir di hati dan pikiran kita, ya. Kita sungguh harus berterima kasih pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu memberi jalan keluar, ya, karena Dia satu-satunya jalan pertolongan kita, satu-satunya, ya. Ayat 3,
ketika kita sudah merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan suka sama firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kebanyakan dari kita semuanya, kita suka kata-kata berbahagia dan berhasil. Tapi yang di tengah-tengah, kalau burger ya, atas roti, bawah roti, tengah-tengah ada daging ya, itu yang paling enak, ya. Nah, di sini pun seperti itu. Tengah-tengahnya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tapi kebanyakan dagingnya itu dibuang, malas merenungkan, capek, terlalu lama, Tuhan gak tolong-tolong, ya. Daripada kita merenungkan yang di luar Kristus, tidak ada pertolongan, ya. Lebih baik kita terus menyukai terus Taurat Tuhan dan renungannya siang dan malam, ya. Hasilnya akhirnya semua yang dibuat oleh kita akan dibuat Tuhan berhasil, ya, akan berhasil. Jadi kunci berbahagia dan berhasil adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, 24 jam kontak terus sama Tuhan. Dan satu hal, tidak masukin kata-kata dunia di pikiran dan hati kita, ya. Tentunya ketika kita sudah makan minum firman Tuhan setiap hari, ketika kata-kata yang bukan firman masuk, itu langsung dikebas, ya, dengan sendirinya, tidak bisa masuk ke diri kita, ya. Contoh, kita misalnya kita biasa makan nasi kuning enak, rasanya enak, dan pas suatu kali kita diberi nasi kuning mungkin yang basi, boro-boro kita mau makan, kita lihat tuh bentuknya, kita sudah tahu itu nasi kuning tidak enak, ya. Begitu juga karena kita apa? Karena kita sudah bisa merasakan wanginya, harumnya, rasanya nasi kuning yang enak itu kayak bagaimana, ya. Itu juga kalau kita suka akan Taurat Tuhan, kalau kita ngerti firman Tuhan, ya, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita semuanya, sehingga apapun yang diperbuat kita itu akan dibuatnya berhasil. Haleluya. Pesan Tuhan pada hari ini, tetap hati kita terus melekat kepada firman, melekat terus kepada Tuhan, apapun keadaannya, pandemi corona ini, COVID-19 ini, mau sampai akhir tahun atau kapanpun. Tapi ingat, kita punya Tuhan di atas segala-galanya. Kita punya Tuhan yang lebih besar daripada corona. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tutup Alkitab kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, Kau mengingatkan kami kembali untuk kami menyukai Taurat-Mu dan terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan apa yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, supaya kami berbahagia dan berhasil ya Tuhan Yesus. Dan kami hanya mau ya Tuhan Yesus, semua yang daripada Engkau saja, semua rencana-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di pandemi corona ini ya Tuhan Yesus, buat kami semakin mengasihi Engkau, buat kami semakin cinta akan Engkau, dan buat kami juga peduli kepada sesama manusia ya Tuhan Yesus. Silakan ya Tuhan, taruh hati dan pikiran-Mu pada hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, supaya di hari-hari terakhir ini kami melakukan tepat seperti yang Engkau mau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima berkat Tuhan Yesus dalam hidup kita dan keluarga kita, dan kita akan ibadah kita di dalam nama Yesus. Kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat-berkat Tuhan yang besar, berkat-berkat Tuhan yang dahsyat, berkat-berkat yang luar biasa, berkat yang ajaib, berkat yang suci, kudus, agung dan mulia. Di dalam nama Yesus kita terima limpah doa di dalam Yesus. Dan kami kita terima berkat sempurna, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan apa saja yang kami lakukan, cara semua yang buatnya berhasil.
rumah tangga kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, pelayanan kita, kepergian kita, kepulangan kita, pemberitaan kita, diberkati Tuhan, buatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah terima berkat Tuhan dan kita mengucap syukur semuanya ini. Haleluya, amin.